Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah Maulana. Saya dari kelas IF22E dengan NIM ter-4 terakhir 1228. Di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas machine learning, yaitu tugasnya membuat video presentasi yang menjelaskan proses analisis data dan pembangunan model prediksi penyakit jantung menggunakan SPM, yaitu support vector machine. Yang pertama yaitu gunakan dataset dari Kaggle, yaitu datasetnya UCI Heart Disease, terus menggunakan Python dan Jupyter Notebook atau Google Colab. Terus dipresentasikan proses secara lengkap dan jelas dalam bentuk video berdurasi 7-15 menit. Dan tujuannya itu yaitu perkenalkan dataset yang digunakan, terus jelaskan tujuan dari proyek memprediksi apakah yang menderita penyakit jantung menggunakan SPM, hasil akurasi dari SPM. Jadi di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dataset dari UCI Heart Disease, yaitu yang ada beberapa kolom tabel, yaitu ada X, SES, CV, Trace, BPS, Cool, dan yang lainnya. Langsung saja kita ke programnya, yaitu saya sudah membuat suatu program yang sudah saya rancang dan ada beberapa tahapan programnya. Yang pertama yaitu saya mengimport library, terus saya memasukkan datasetnya. Lalu tahapan selanjutnya untuk mempersiapkan data. Tahap kedua pengecekan dan pembersihan data. Tahap ketiganya ada normalisasi data, dan tahap keempat ada pembagian data. Tahap kelimanya ada latih model SPM awal. Terus tahap keenam ada evaluasi awal. Tahap ketujuh ada hyperparameter tuning dengan grid source CV. Terus ada tahapan ke-8 yaitu evaluasi model terbaik, dan yang terakhir ada visualisasi conversion matrix. Jadi di import library ini yaitu pustaka-pustaka yang saya butuhkan seperti Pandas, Seaboard, Matplotlib untuk visualisasinya, dan Sklearn dan yang lainnya. Lalu saya memasukkan datasetnya, yaitu dataset dari yang tadi saya jelaskan pada awal video, yaitu tentang UCL Heart Disease, yaitu tentang penyakit jantung. Yaitu datasetnya sudah saya masukkan. Terus di sini saya persiapkan datanya, yaitu mengubah condition menjadi target biner, yaitu mengubah untuk memudahkan klasifikasinya, yaitu dengan angka 0 dan 1. Terus ada pengecekan dan pembersihan data, yaitu pengecekan pembersihan data yang hilang. Sebelumnya saya mengecek data yang hilang dan mendrop data yang nilai kosongnya. Terus tahap ketiganya saya menormalisasi data, yaitu membagi data latih dan data ujinya. Lalu setelah membagi datanya langsung melatih model SPM awal. Setelah melatih model SPM awalnya, terus saya mengevaluasi awal. Jadi untuk melatih model SPM awal itu untuk melihat performa dasar dari dataset tersebut. Lalu kita mengevaluasinya, sudah mengevaluasinya, dan di sini ada hyperparameter tuning dengan grid search CV, yaitu yang dimana hyper ini untuk mencari kombinasi yang terbaik.
Setelah melakukan tahapan ketujuh, lalu kita melakukan evaluasi model terbaiknya, yaitu untuk mengukur kembali performa model yang sudah dioptimalkan. Setelah tahapan semua dilakukan dari tahapan pertama sampai ke tahapan terakhir, yaitu selanjutnya untuk memvisualisasi conversion metric. Di sini setelah melakukan visualisasi conversion metric, lalu saya menjalankan running dari program tersebut yang sudah saya selesaikan, yang dimana runningnya itu berupa check missing value. Di sini nilai kosongnya, nilai missingnya itu tidak ada ya, yaitu kosong semua. Dan selanjutnya evaluasi model awal. Evaluasi model awalnya di sini akurasinya 0.73, yaitu classification reportnya. Di sini ada angka 0 dan angka 1. Angka 0 ini menandakan pasien sehat dan angka 1 ini menandakan pasien sakit. Di mana nilai precisionnya itu yaitu pasien sehat 0.79 dan pasien sakit 0.9. Terus lebih akurat memprediksi pasien sehat. Terus recallnya pasien sehatnya 0.69, pasien sakitnya 0.79. Model lebih baik untuk menangkap kasus pasien sakit. Terus ada F1 score, yaitu pasien sehatnya 0.73 dan pasien sakitnya itu 0.73. Itu keseimbangan precision dan recall setara untuk kedua kelasnya. Jadi untuk F1 score ini setara untuk kedua kelasnya. Lalu setelah ini melakukan model terbaik, yaitu dengan parameter terbaiknya itu ada C10 gamma 0.001 kernel RBF. Dan akurasi terbaiknya itu di sini 0.75. Yaitu klasifikasi report terbaik. Di sini ada precision recall F1 score, yaitu tanda 0 ini, tanda kosong ini merupakan pasien sehat dan tanda 1 ini merupakan pasien sakit. Yang dimana dari evaluasi model terbaik ini ada peningkatan, yaitu peningkatan performa, yang dimana precisionnya itu pasien sehatnya 0.77, pasien sakitnya 0.72, yang dimana peningkatan akurasi dan keseimbangan performa ini semua metrik sedikit meningkat. Semua metriknya ini sedikit meningkat. Yang dimana recallnya itu pasien sehatnya 0.75, pasien sakitnya 0.75, yaitu keseimbangan dan setara ini sama recallnya. Dan F1 score itu pasien sehatnya 0.76 dan pasien sakitnya 0.74. Yang dimana F1 score itu yang meningkat juga menunjukkan model lebih baik. Di sini ada visualisasi conversion metric dari model SPM terbaik, yang dimana 24 pasien sehat diprediksi sehat, 8 pasien sehat diprediksi sakit, dan 7 pasien sakit diprediksi sehat, 21 pasien sakit diprediksi sakit. Dan di sini juga saya sudah menyelesaikan semua tahapannya dan hasil runningnya juga sudah. Tujuan dari tugas ini yaitu untuk menentukan apakah seseorang berisiko menderita penyakit jantung berdasarkan data medis seperti usia, tekanan darah, kolesterol, dan yang lainnya. Mungkin cukup sekian dari video saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.